Halo, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman trader semua. Pada. Hmm. Oke, baiklah kita akan mulai untuk live thread kita hari ini ya. Jika tidak ada suara saya, Bapak Ibu bisa pakai yang ini yang chat ya. Di sini kita ada meeting chat ya, tes. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya di meeting chat kita. Oke. Hmm. Ya, kita mulai ya. Selamat sore semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap Bapak Ibu, teman-teman trader semua dalam keadaan yang sehat dan juga dalam kondisi yang baik juga ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Ya, sore Bu Sri Mulyani ya. Hmm. Hari ini kita akan ngebahas tentang support dan resistance ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman trader semua, kemarin kan kita sudah bahas tuh tentang psikologis ya, terus juga kita sudah bahas tentang bagaimana itu forex, lalu kita juga udah membahas tentang candlestick ya. Dan untuk Bapak Ibu ya yang belum em, melihat atau belum nonton edukasi kita, Bapak Ibu bisa langsung di ini di pencarian YouTube-nya itu ada YouTube kita namanya Menara Mas Kan Baru ya. Bapak Ibu bisa ini bisa subscribe dulu ya. Di sana kita akan share atau sharing-sharing masalah edukasi kita Bapak Ibu ya. YouTube kita Menara Mas Pekanbaru ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum subscribe, subscribe aja dulu ya. Karena kita setiap hari juga memberikan arahan pasar serta ide-ide untuk Bapak Ibu trading serta edukasi juga ya. Tanpa memperpanjang mukadimah atau pembukaan, kita langsung masuk aja Bapak Ibu ke mahir support dan resistance ya. Nah, ini adalah kunci penting Bapak Ibu untuk bisa trading di pasar dan Bapak Ibu bisa meraih profit sebanyak-banyaknya dari support dan resistance ini. Karena apa? Karena saya trading menggunakan support resistance saja Bapak Ibu ya. Ini adalah cara tradingan saya ya. Walaupun Bapak Ibu melihat kita beberapa kali signal kita untung ya, tetapi Bapak Ibu berpikir ini adalah cara yang sulit untuk ditiru atau sulit untuk diikuti. Sebenarnya tidak, karena kita trading menggunakan support dan resistance ya. Apa itu support dan resistance? Ya, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, support dan resistance itu ya, kita mulai dari supportnya dulu Bapak Ibu ya. Support itu adalah harga atau level ya. Jadi level harga gitu Bapak Ibu ya. Itu di mana harga suatu aset cenderung berhenti jatuh ya. Setelah itu harga akan melambung tinggi. Jadi support itu dia tuh seperti lantai ya. Dia tuh seperti lantai Bapak Ibu. Jadi dia tuh di lantainya. Jadi ketika harga turun ke lantai ini biasanya harga akan naik lagi ke atas gitu. Begitu juga di resistance. Kalau resistance ini untuk atapnya. Jadi ketika harga naik mencapai atapnya itu biasa cenderung akan turun lagi gitu. Jadi support ini kita sebut dengan lantai, resistance ini kita sebut dengan atap ya atau harga tertinggi, level harga tertinggi yang dapat membalikkan harga tadi menjadi turun ya. Seperti apa contohnya? Nah, kita lihat. Nah, ini contoh dari support dan resistance Bapak Ibu. Jadi ketika harga naik mencapai atapnya ya, resistance-nya tadi itu harga akan cenderung turun ya. Begitu juga ketika harga turun menyentuh area supportnya ya atau area lantainya tadi, maka harga biasanya akan cenderung kembali naik. Begitu juga kembali lagi ke resistance-nya ya. Ini cukup mudah ya Bapak Ibu ya, karena resistance dan support ini sebenarnya simple ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya apa itu support, ya Bapak Ibu tinggal bilang support itu area terendah ya, yang bisa memantulkan harga untuk naik lagi ya, atau biasa disebut dengan lantai ya. Resistance gitu, resistance adalah atapnya. Jadi ketika harga mencapai atapnya, dia biasanya akan turun gitu. Ya, sudah cukup jelas. Kita masuk ke cara mencari support dan resistance ya.
Ketika kita sudah tahu nih seperti ini ya, oke, area resistance adalah area atas, support adalah area bawah. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara mencari support dan resistance-nya ini, ya. Jadi Bapak Ibu kita punya beberapa cara ya untuk mencari support dan resistance ya. Yang pertama itu sudah pasti kita ada namanya fitur bulletin ya dari Menara Mas Futures. Jadi Bapak Ibu yang sudah masuk ke grup edukasi kita itu akan diberikan sebuah bulletin ya pagi-pagi hari itu biasa diberikan bulletin itu mengenai market analysis ya atau pergerakan harga ke depannya ya. Jadi itu bentuknya PDF Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada PDF untuk XAUUSD ini adalah pair ya, masalah pair, masalah apa namanya pasangan mata uang atau pasangan komoditas itu kita sudah bahas. Bapak Ibu bisa cek di YouTube kita ya. Itu sudah jelas kita bahas dari awal dan ya semoga Bapak Ibu bisa mengerti. Kalau Bapak Ibu masih ada yang ditanyakan, Bapak Ibu boleh cek ya atau boleh hubungin konsultannya masing-masing ya. Jadi kita setiap pagi itu diberikan ini Bapak Ibu. Kita diberikan technical analysis ya atau pergerakan harga ke depannya mau bagaimana. Bapak Ibu bisa lihat di sini di bawah sini ya. Di sini ada area support dan resistance yang sudah diberikan oleh PT Menara Mas. Dan ini support resistance-nya ini valid ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa gunakan di trading harian Bapak Ibu. Jadi ini sudah aman ya. Bapak Ibu diberikan area resistance 1 2 3, support juga 1 2 3 ya area bawahnya. Lalu pivot atau harga tengah ya. Jadi ini sudah lengkap Bapak Ibu. Area open previous close, open, high ya. Open itu harga pembukaan pasar, lalu high-nya itu adalah harga tertinggi ya, low itu adalah harga terendah, close atau harga tutupnya itu di mana ya, perubahan harga dari harganya saat itu hingga menutup ya. Misal contoh, harga dibuka jam 5, nanti tutupnya itu di jam 4 tuh berapa ya range harganya itu. Gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tidak perlu pusing lagi karena kita sudah ada fitur ini. Bapak Ibu tinggal implementasikan aja, tinggal pasang saja ke MetaTrader-nya nanti akan diajarkan juga cara menggunakan MetaTrader dan cara trading menggunakan support resistance ya. Jadi ini sudah ada ya. Ini area pemantulan kita R1, R2, R3 untuk harga naik dan S1, S2, S3 untuk ketika harga turun. Oke. Nextnya itu ada yang namanya fitur Fibonacci retracement Bapak Ibu ya. Fibonacci retracement ini apa ya? Fibonacci retracement ini adalah sebuah tools ya atau alat yang biasa digunakan oleh trader untuk menentukan area pemantulan tadi ya. Seperti support dan resistance. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini dia ada beberapa level Bapak Ibu ya. Jadi level-level inilah yang akan membantu Bapak Ibu bisa mengetahui area resistance dan support terdekatnya itu di mana ya. Ini akan kita bahas setelah ini ya, cara mencari support dan resistance menggunakan Fibonacci. Dan cara menggunakannya itu kita akan bahas di bagaimana cara menggunakan trading view. Itu nanti akan kita bahas di konten kita selanjutnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dulu ya dan bisa mengerti bagaimana sistem dari support dan resistance ini ya. Oke, nextnya itu adalah trading menggunakan support dan resistance. Jadi ketika Bapak Ibu sudah tahu nih area support, area resistance di mana, lalu bagaimana saya bisa trading menggunakan support resistance ini ya? Bagaimana saya bisa trading menggunakan area rendah sama area tertingginya ini ya? Yang pertama itu Bapak Ibu menggunakan yang namanya buy di support, sell di resistance ya. Contoh, kita masuk ke seperti ini ya. Coba kita replay dulu ya. Kita putar harga ke sini ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ada area resistance itu di 12766, lalu juga ada area resistance di 1285588 ya. Jadi ketika harga mencapai titik tertingginya ini Bapak Ibu bisa sell ya. Contoh seperti apa? Contoh seperti ini ya. Ketika harga sudah capai area tertingginya Bapak Ibu bisa sell nanti ya. Bisa sell di sini ya. Sell di area tertingginya. Contohnya seperti ini. Tuh. Ya. Lalu Bapak Ibu bisa menetapkan risikonya, ya, mengatur risiko lalu take profit di sekitar sini. Contoh, ya, Bapak Ibu sell di resistance, ya. Ya. Nah, jadi ketika harga mencapai area bawah di sini ya, di sini atau di sini, Bapak Ibu juga bisa melakukan apa tadi? Buy di support, ya. Melakukan transaksi buy di support gitu. Bapak Ibu bisa buy nanti di sini, ya.
Stop lossnya kita letak di bawah sini, lalu take profitnya kita ambil di sekitar sini aja ya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak Ibu buy di supportnya bagaimana? Oke, apakah terkena stop loss kita atau tidak ya? Nah, harga naik karena area support ini cenderung akan membalikkan harga Bapak Ibu. Cukup gampang trading menggunakan resistance dan support ya. Nah, gampang ya cara trading menggunakan support dan resistance-nya tadi ya. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa ya memanfaatkan area-area garis ini untuk open posisi ya. Tetap dengan yang namanya risiko yang diatur, tetap dengan menggunakan stop loss ya. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa manfaatkan ya, setiap harga yang bergerak ini mencapai level-levelnya ini ya, mencapai level-level support dan resistance-nya ini, Bapak Ibu bisa meraih profit dan keuntungan dari pasar ya. Jadi contohnya seperti tadi ya, untuk buy di support dan sell di resistance. Nah, untuk buy di support dan sell di resistance itu kita butuh Bapak Ibu yang namanya konfirmasi ya, atau sebuah pola yang ada di pasar yang membuat kita yakin bahwa harga itu akan naik ya. Nah, itu semua kita sudah bahas Bapak Ibu ya, mengenai yang namanya candlestick ya. Candlestick itu seperti apa? Terus kita bisa open posisi buy itu ketika candlesticknya berbentuk seperti apa, dan ketika kita mau sell itu candlesticknya berbentuk apa. Itu semua sudah ada Bapak Ibu di Menara Mas punya YouTube ya. Jadi Bapak Ibu subscribe dulu YouTube kita ya. Itu ada di Menara Mas Pekanbaru ya. Bapak Ibu bisa langsung cari di YouTube-nya. Kebetulan saya juga yang mengisi untuk materinya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa Bapak Ibu tanyakan di kolom komentar atau menghubungi nomor yang tertera di deskripsi ya. Next, breakout trading ya. Breakout trading ini seperti apa? Ya, kita jelaskan dulu Bapak Ibu. Kita coba dulu seperti ini ya. Kita hapus dulu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan area support dan resistance ya. Jadi contoh seperti ini Bapak Ibu ya. Area support ini adalah area support dan ini adalah area resistance. Kita ibaratkan seperti itu. Dan kita coba rewind ke belakang ya. Nah, contoh seperti ini Bapak Ibu ya. Ini ada area supportnya, ada resistance-nya. Area support dan resistance ini tidak selamanya akan berbolak-balik di sana saja Bapak Ibu ya. Suatu waktu dia akan melewati area yang paling rendahnya ini atau supportnya. Biasanya ketika seperti ini harga bisa lewat dari area supportnya ya, dan harga akan kembali turun menuju ya support selanjutnya ya. Makanya tadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, di sini ada beberapa support dan resistance yang kita sediakan untuk Bapak Ibu. Jika support satu ini ditembus, maka kemungkinan besar harga akan bergerak ke support 2. Jadi Bapak Ibu bisa tunggu nanti entry di support 2 gitu. Enggak selamanya support satu, resistance satu itu selalu di respect atau eh, dipantulkan gitu ketika harga memasuki area itu. Makanya trading di support dan resistance ini paling enak itu adalah trading menggunakan tadi ya, buy di support dengan menggunakan konfirmasi candlestick, dan breakout trading yang akan kita bahas sekarang ya. Hmm. Nah, jadi ketika harga seperti ini Bapak Ibu ya, yang kita tunggu adalah harga lewat dulu ke bawah mengejar area ya support berikutnya. Contoh seperti ini ya. Nah, kita lihat harga bergerak. Nah, ini kan sudah lewat nih, ya. Berarti area support yang sudah dilewati ini, ya, supportnya ini akan menjadi yang namanya area resistance. Kok seperti itu? Karena, ya, ketika harga bergerak seperti ini, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu bisa lihat, ya, di sini ada ibaratnya support ya. Harga lewat, ini biasanya harga support ini akan menjadi resistance atau area atas, ya, dari harga tadi. Yang resistannya ini menjadi resisten baru yang di sini. Jadi ini bukan support lagi Bapak Ibu, ini sudah menjadi resisten ya. Jadi ketika resistance ini sudah terbentuk dengan adanya breakout candle seperti ini ya, konfirmasi breakout akan kita bahas di video-video berikutnya ya. Jadi kita bawa santai aja dulu ya. Setidaknya Bapak Ibu bisa lihat bagaimana pergerakan harga itu respect atau dapat memantulkan ketika memasuki area support dan resistance. Jadi ketika harga lewat ya, ini akan biasanya naik dulu ya, menguji kembali area support yang dilewatinya tadi yang sekarang menjadi
resistance. Jadi namanya itu apa? Support become resistant ya. Artinya support yang menjadi resistance. Jadi ketika harga naik lagi ke sini, Bapak Ibu bisa open sell ya. Segampang itu aja. Jadi contoh seperti ini ya. Kita tunggu ketika harga naik ke atas ya. Bapak Ibu bisa tunggu dulu ya, tunggu dulu ketika harga naik ya. Ya dia oke. Nah, ini kan dipantulin nih Bapak Ibu ya. Area supportnya berarti dipantulin oleh harga. Kemudian harga mencoba menguji area level tertinggi ini atau resistance-nya. Jadi Bapak Ibu bisa open sell nanti di sini, short position-nya di sini ya, atau sell. Lalu untuk take profit-nya bisa di bawah ya. Jadi Bapak Ibu tunggu ya, kita lihat ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika misalnya harga sudah mulai naik ke atas ya, Bapak Ibu tinggal tunggu di area resistance itu. Ya, gampang banget trading menggunakan support resistance. Dia lewat, dia retest atau mencoba menguji kembali, Bapak Ibu tinggal open aja sesuai. Kalau dia misalnya melewati area support, jadi Bapak Ibu opennya sell gitu. Jangan buy. Kenapa? Karena dia habis breakout. Ya, setelah breakout dia biasanya retest atau menguji kembali ya area dari support yang sudah dilewati sebelumnya. Begitu juga untuk resistance ya. Ini untuk sell ya, kita coba untuk buy. Bapak Ibu bisa tunggu pergerakan harga yang naik ya. Jika harga lewat dari sini, area resistance ini, maka kita akan tunggu dulu turun baru kita buy ya. Kita tunggu dulu harga lewat. Nah, seperti ini. Jika harga turun Bapak Ibu ya, kita lihat apakah ada harga turun ya atau harga terus naik ya. Kita lihat. Nah, ternyata harga tidak turun ya, tidak apa-apa. Bapak Ibu eh, bahasanya itu tidak perlu takut gitu loh. Kenapa? Karena kehilangan momen. Jangan pernah takut kehilangan momen di pasar. Karena pasar itu semakin kita menunggu ya, semakin kita menunggu area ini kembali ke bawah ya, maka probabilitas atau kemungkinan menang kita akan semakin besar Bapak Ibu. Jadi jika harga tidak berbalik seperti ini, jadi Bapak Ibu tidak namanya itu tidak ini ya berkecil hati ya, saya ketinggalan momen, nggak apa-apa. Kita coba pair atau mata uang yang lain atau komoditas yang lain untuk trading ya. Karena contoh seperti ini berarti kita bisa lihat bahwa British Pound Sterling ya ini mengalami kenaikan yang signifikan. Ini biasa gara-gara news Bapak Ibu ya. Ini gara-gara news. Jadi yang lebih enak itu kita tradingnya seperti apa? Nah, seperti ini. Ketika harga sudah capai level tertinggi, nah ini di break ya, sampai seperti ini, harga lewat. Jika harga turun ya, kita coba open buy. Nah, ini harga lama turunnya. Berarti kita nggak apa-apa ketinggalan momen di British Pound Sterling misalnya atau di mata uang GBP. Nggak apa-apa, kita coba cari yang lain. Contohnya seperti apa? Contoh seperti euro. Ya, kalau Bapak Ibu mau trading di euro juga bisa. Kita juga ada trading di emas. Ya, kita banyak tempat trading kita untuk Bapak Ibu bisa meraih cuan atau meraih untung. Ya, contoh seperti apa? Contoh seperti ini ya. Kita bahas yang untuk buy karena buy belum selesai. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Nah, nah, ini kan ada area tertinggi nih, Bapak Ibu ya. Nah, ada area tertinggi di sini kan, harganya lewat gitu. Bapak Ibu tinggal tunggu aja harga turun ke bawah, nanti Bapak Ibu buy. Contoh seperti apa? Contoh seperti ini, harga sudah lewat, Bapak Ibu siap-siap buy di sini ya, stop loss-nya atau resiko di sini dengan take profit-nya 1:2 aja. Ya, di sini. Jadi ketika harga turun, ya, nah menyentuh area buy Bapak Ibu, ya sudah, kita lihat ke depannya harga kena take profit gitu. Jadi kalau harga lewat resistance-nya, tunggu turun dulu baru kita buy. Ya, begitu juga sebaliknya. Jika harga mengalami melewati supportnya, tunggu dia turun dulu, dia tes lagi area support yang tadi sudah lewatinya baru kita sell. Gitu. Itu udah paling gampang. Trading menggunakan breakout ya atau penembusan bahasanya ya. Jadi Bapak Ibu sudah pasti aman tradingnya jika Bapak Ibu menggunakan cara breakout trading ini ya. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di penghujung ini ya, penghujung materi. Karena ini materinya cukup simpel ya, Bapak Ibu bisa bertanya di kolom ini kita, di kolom chat kita, atau jika Bapak Ibu masih ingin mempelajarinya, kita akan upload nanti di YouTube kita ya. Bapak Ibu bisa tonton ulang lagi bagaimana cara trading menggunakan support dan resistance, bagaimana cara mencari support dan resistance tadi ya. Dan untuk Bapak Ibu yang belum join ke grup edukasi kita ya, pastikan Bapak Ibu menghubungi konsultannya. Nanti konsultan kita akan mengarahkan Bapak Ibu ke
grup trading kita dan grup edukasi kita ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu ya, bisa dilempar ke chat. Kita berikan waktu beberapa saat sebelum kita akhiri ya, karena ini juga udah sore, untuk support resistance kita ya. Karena ini materinya cukup simpel, nanti kita akan masuk ke materi-materi yang level up ya, yang naik. Oke. Nah, sepertinya tidak ada ya. Kita sudah cek juga. Ya, saya rasa cukup sampai di sini ya mengenai support dan resistance. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil ilmunya ya. Jika tidak jelas, Bapak Ibu bisa tanyakan nanti di komen YouTube kita, atau Bapak Ibu bisa tanyakan langsung ke konsultan-konsultannya gitu ya. Sampai jumpa Bapak Ibu di video-video kita, dan oh ini apa chat? Masih baik Pak. Oke, baik Bu Sri Mulyani, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah join live Zoom sama kita hari ini, terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya, ya sudah menonton edukasi kita, dan kita berkomitmen sampai ke depannya kita tetap akan berikan edukasi gratis ya. Dan untuk Bapak Ibu dan teman-teman trader, semoga edukasi yang kita share ini dapat dipahami ya, dapat memberikan manfaat. Saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Yang mau gabung ke grup kita langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi nanti yang ada di YouTube, atau hubungi konsultannya ya. Sampai jumpa di grup edukasi kita dan grup trading kita. Semoga kita bisa cuan sama-sama ya. See you in the next video. Saya Yoga selaku analis dan edukator untuk PT Menara Mas Futures Pekanbaru ya, mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.